Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang dirancanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dapat dilihat dari 3 sudut. Yang pertama yaitu bagi sekolah yang bersangkutan. Yang kedua bagi sekolah pada tingkatan di atasnya. Yang ketiga bagi masyarakat atau pemakai lulusan sekolah tersebut. Untuk sekolah yang bersangkutan, kurikulum sekurang-kurangnya memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Komponen kurikulum. Kurikulum suatu sekolah mengandung 3 komponen, yaitu tujuan, isi, dan organisasi atau strategi. Tujuan kurikulum. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, yaitu tujuan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki murid siswa setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan dari sekolah tersebut. Tujuan yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Tujuan ini pun digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki murid atau siswa setelah mempelajari suatu bidang studi pada suatu sekolah tersebut. Isi kurikulum. Isi program kurikulum dari suatu sekolah dapat dibedakan atas 2 hal, yaitu yang pertama jenis-jenis bidang studi yang diajarkan atau tujuan institusional. Yang kedua, isi program setiap bidang studi. Strategi kurikulum. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanaan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara di dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara di dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. A. Prinsip relevansi. Relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, relevansi pendidikan dalam lingkungan hidup murid. Yang kedua yaitu relevansi dengan pendidikan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. B. Prinsip efektivitas. Di dalam bidang pendidikan, efektivitas ini dapat kita tinjau dari 2 segi, yaitu yang pertama efektivitas pengajar guru, yang kedua efektivitas belajar murid. C. Prinsip efisiensi. Yang D. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dibagi menjadi 2. Yang pertama kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, yang kedua yaitu kesinambungan antara berbagai bidang studi. Yang E. Prinsip fleksibilitas atau tidak kaku. Ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak, meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, yang kedua yaitu fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran. Berikutnya tahap-tahap pengembangan kurikulum. Terdapat 3 tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan program tingkat lembaga. Pengembangan program tingkat lembaga ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama yaitu perumusan tujuan institusional, yang kedua penetapan isi dan struktur program, dan yang ketiga penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum. Pengembangan yang kedua yaitu pengembangan program setiap bidang studi. Pengembangan program setiap bidang studi ini dilaksanakan dengan menempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan kurikuler. Dengan tujuan kurikuler di sini dimaksudkan adalah rumusan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diharapkan dimiliki murid dalam setiap bidang studi setelah mereka menyelesaikan keseluruhan program pada sekolah tertentu. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional. Dengan tujuan instruksional di sini dimaksudkan adalah rumusan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang merupakan perincian atau penjabaran dari tujuan kurikuler sebagai dasar untuk menetapkan bahan pengajaran. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan pokok bahasan atau subpokok bahasan. Langkah yang keempat yaitu menyusun garis-garis besar program pengajaran. Pengembangan yang ketiga yaitu program pengajaran di kelas.
Jadi, tugas guru di sekolah dalam hubungan dengan pengembangan program ini adalah yang pertama, menetapkan satuan-satuan bahasan dari bahan pengajaran yang telah tercampur dalam GBPP dan waktu atau jumlah jam pelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap satuan bahasan tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan program pengajaran untuk masing-masing satuan bahasan yang nantinya akan dilaksanakan di kelas. Berikut adalah sekilas penjelasan mengenai pengembangan program tingkat lembaga. Berikutnya penjelasan tentang administrasi dan supervisi. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, administrasi dan supervisi harus bersifat praktis, dapat dikerjakan atau workable, yang berarti mempertimbangkan kondisi dan situasi real di sekolah atau madrasah. Yang kedua, administrasi dan supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan dan peningkatan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu administrasi dan supervisi dilaksanakan melalui suatu sistem dan mekanisme kerja yang menunjang realisasi kurikulum sekolah atau madrasah. Administrasi dan supervisi yang kedua yaitu administrasi. Yang dimaksud dengan administrasi adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber-sumber atau personal, material, dan spiritual secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau tujuan institusional. Berdasarkan batasan administrasi, maka administrasi sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 3 segi sudut pandang. Yang pertama yaitu administrasi dilihat sebagai suatu gugusan substansi atau wujud problema-problema tertentu. Pada umumnya administrasi pendidikan yang secara mikro dilaksanakan di sekolah atau madrasah meliputi substansi tersebut. Yang pertama yaitu pengajaran atau kurikulum, yang kedua kesiswaan, yang ketiga personalia atau ketenagaan, yang keempat yaitu keuangan atau pembiayaan, yang kelima peralatan pengajaran, yang keenam gedung dan perlengkapan sekolah atau madrasah, dan yang terakhir hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Administrasi juga bisa dilihat sebagai proses kegiatan manajemen. Ada beberapa tujuan program administrasi pendidikan di madrasah atau sekolah, yaitu secara umum program administrasi di sekolah atau madrasah bertujuan tersusunnya suatu sistem pengelolaan bidang-bidang administrasi sekolah atau madrasah, sehingga pengelolaan bidang administrasi sekolah atau madrasah tersebut dapat menunjang terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua, secara khusus program administrasi sekolah atau madrasah tersebut ditujukan ke arah terlaksananya masing-masing pengelolaan, bisa administrasi dan organisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan, dan hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Program administrasi sekolah atau madrasah yang relevan, efektif, dan efisien dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran dengan adanya suatu pola struktur organisasi madrasah, adanya suatu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, adanya kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi sekolah atau madrasah secara menyeluruh, dan yang terakhir terlaksananya proses belajar mengajar dengan pendekatan melalui sistem PPSI dalam bentuk satuan pelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai kurikulum pendidikan Islam yang bisa saya sampaikan secara singkat dan padat.